Jarak rumah Andi dan rumah Budi adalah 385 km. Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi pada pukul 10 dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 68 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? A. 11.30, B. 12, C. 12.30, D. 13, atau E. 13.30. Diketahui jaraknya adalah 385 km. Ini adalah soal terkait waktu berpapasan. Dalam soal diketahui jarak antara rumah Andi dan Budi adalah 385 km. Andi kita simbolkan dengan huruf A, Budi dengan huruf B. Andi atau A berkendara dari rumahnya menuju rumah B pada pukul 10 dengan kecepatan 42 km per jam. Sedangkan B menuju A dengan kecepatan 68 km per jam. Pukul berapakah mereka berpapasan? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Waktu berpapasan adalah jarak dibagi total kecepatan dari A dan B, yaitu jaraknya adalah 385 km di sini, dibagi kecepatan pertama adalah 42, dimasukkan sini, kecepatan B atau kecepatan kedua adalah 68 di sini. 385 dibagi 42 plus 68. Yang belakang ini hasilnya adalah 110. Maka 385 dibagi 110 hasilnya adalah 3,5 dalam satuan jam atau 3 jam 30 menit. Karena A atau Andi berangkat pada pukul 10, maka waktu berpapasan adalah 10 ditambah 3 jam 30 menit. Hasilnya adalah 13.30. Opsi jawaban E. Soal terkait waktu berpapasan sangat dianjurkan untuk dipelajari. Untuk antisipasi akan muncul kembali di tahap ketiga. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. 3. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah. 4. Memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan berdirinya ASEAN dapat ditunjukkan oleh nomor manakah yang termasuk dalam tujuan berdirinya ASEAN. Kita cek dari angka 1, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Ini jelas. Kemudian nomor 2, memajukan perdamaian dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Ini juga masuk. 3. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah. Ini jelas bukan termasuk tujuan berdirinya ASEAN. Kita cek yang nomor 4, memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini jelas. Jadi 1, 2, dan 4 adalah merupakan tujuan berdirinya ASEAN. 1, 2, 4 ada di opsi jawaban C. Suku Minangkabau, Tanjung, Kato, dan Panyali berasal dari provinsi. Terkait keragaman budaya di Indonesia, dalam hal ini adalah suku. Ditanyakan suku Minangkabau, Tanjung, Kato, dan Panyali jelas berasal dari Sumatera Barat. B. Soal berikutnya, memanfaatkan botol air mineral menjadi vas bunga merupakan A. Reduce, B. Recycle, C. Reuse, D. Produksi. Memanfaatkan botol air minum menjadi vas. Jelas adalah reuse. C. Di mana pengertian masing-masing. Refuse, menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Kemudian reduce, mengurangi pemakaian produk atau aktivitas yang menghasilkan sampah. Reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Dalam soal adalah botol air mineral menjadi vas. Kemudian recycle, perlu diketahui adalah mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Jadi ada proses daur ulangnya.
Kalau reuse tadi langsung digunakan. Kemudian rot, melakukan pembusukan untuk sampah organik atau kompos. Lanjut soal berikutnya. Arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah A. Rantai melambangkan persaudaraan yang kokoh antar warga negara. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Jawaban yang tepat adalah B. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kamar budi berbentuk persegi dengan keliling 20 meter. Jika kamar budi akan dipasang keramik ukuran 25 x 25 cm dan dalam satu dus terdapat 3 keramik, maka jumlah dus keramik yang dibutuhkan adalah titik-titik buah. Jadi bentuk kamarnya adalah persegi, kelilingnya 20 meter, keramiknya ukuran 25 x 25, satu dusnya isi 3 keramik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Keliling, kita tahu keliling persegi adalah 4 kali sisi, diketahui adalah 20, maka 20 sama dengan 4 kali sisi, maka kita dapatkan sisinya adalah 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5, sisinya adalah 5 meter. Maka dengan mudah kita cari luasnya, yaitu rumusnya sisi kuadrat, 5 dikalikan 5, hasilnya adalah 25 meter persegi. Untuk memudahkan, kita rubah dalam bentuk satuan cm persegi, hasilnya adalah 250.000 cm persegi. Sekarang kita cari luas keramiknya, kita ketahui adalah ukuran 25 x 25. Maka luasnya adalah tinggal dikalikan saja, hasilnya adalah 625 cm persegi. Ini adalah luas keramik. Sudah kita dapatkan luas lantai dan luas keramik. Maka kita cari jumlah keramik yang dibutuhkan adalah luas lantai dibagi luas keramik 250.000 dibagi 625. Hasilnya adalah 400. Ini adalah jumlah keramik yang kita butuhkan, 400 buah. Di soal, ingat, terdapat informasi satu dus terdapat isinya adalah 3 keramik. Maka 400 tadi dibagi 3, hasilnya adalah 133,3. Maka kita bulatkan ke atas, kebutuhan dus keramik adalah 134 dus. Jawaban yang tepat ada di opsi jawaban E. Semoga dapat dipahami soal implementasi luas dan keliling persegi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali muncul di tahap 1 dan tahap 2. Tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali di tahap ketiga nanti. Gambar bayangan yang terjadi pada cermin yang ada di pinggir jalan dan di persimpangan jalan adalah A. Nyata tegak diperkecil, B. Nyata tegak diperbesar, C. Maya tegak diperbesar, D. Maya tegak diperkecil, atau E. Maya tegak sama besar. Cermin yang ada di pinggir jalan dan persimpangan jalan. Ini adalah seperti ini. Jelas jawaban yang tepat adalah D. Sifat cermin cembung, maya tegak diperkecil. Sifat-sifat bayangan cermin cembung adalah tegak diperkecil dan maya atau bayangan tidak terbentuk pada layar. Dipelajari kembali terkait sifat-sifat cermin, baik cermin cembung maupun cermin cekung, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Paman ingin menjual sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi adalah 65 meter. Jika harga tanah per meternya adalah Rp650.000, maka uang yang akan didapatkan paman adalah bentuknya adalah persegi, sisinya adalah 65 meter, harga per meter perseginya adalah Rp650.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita cari dulu luasnya. Karena sisinya sudah kita ketahui adalah 65. 65 dikalikan 65 karena luas persegi adalah sisi kuadrat. Hasilnya adalah 4.225 meter persegi.
Dan sudah diketahui harga per meter perseginya adalah Rp650.000, maka dengan mudah kita dapatkan uang yang akan didapatkan paman dengan menjual tanah tersebut adalah 4.225. Ini adalah luasnya, dikalikan harga per meternya adalah Rp650.000. Hasilnya adalah ini, Rp2.746.250.000. Ada di opsi jawaban D. Contoh benda yang memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya adalah A. Spion dan teleskop, B. Periskop dan mikroskop, C. Teleskop dan mikroskop, D. Spion dan mikroskop, E. Mikroskop dan teropong. Benda mana saja yang memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya? Jawabannya yang tepat adalah C. Teleskop dan mikroskop. Kita lihat masing-masing. Spion memanfaatkan prinsip pemantulan, mikroskop tadi pembiasan, periskop juga pemantulan, teropong pemantulan, teleskop memanfaatkan prinsip pembiasan. Jadi mikroskop dan teleskop ada di opsi jawaban C. Dipelajari terkait pemanfaatan prinsip pembiasan maupun pemantulan. Untuk antisipasi akan muncul kembali di seleksi P3K tahap ketiga tahun 2022. Mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Soal terkait massa, percepatan, dan gaya banyak sekali muncul di tahap-tahap sebelumnya, sangat penting untuk dipelajari. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui massa adalah 2 kg, kemudian percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan adalah gayanya atau F. Ingat selalu rumus gaya adalah F sama dengan massa dikalikan percepatan atau M dikalikan A. Maka tinggal masukkan saja, M sudah diketahui 2 kg, dimasukkan sini, dikalikan percepatannya 10 meter per second kuadrat, hasilnya adalah 20 Newton. Jawaban adalah di opsi jawaban B. Beberapa siswa mengalami gangguan pencernaan karena jajanan di kantin sekolah. Setelah diamati, banyak lalat yang berterbangan di kantin sekolah. Tahapan daur hidup lalat yang dapat mengakibatkan peristiwa tersebut adalah A. Larva, B. Telur, C. Pupa, D. Imago, atau E. Nimfa. Soal terkait metamorfosis diimplementasikan di kehidupan nyata, jadi lebih advance soalnya. Yang dicari adalah daur hidup lalat yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada siswa. Jawaban yang tepat adalah imago atau lalat dewasa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Lalat rumah dewasa diketahui menularkan bakteri Escherichia coli yang bisa menyebabkan diare, muntah, darah dalam tinja, demam, dan kram perut. Sangat penting untuk dipelajari metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna, dan pengembangan soalnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dipelajari secara lengkap dan utuh untuk memudahkan menjawab soal nanti di seleksi P3K tahap ketiga atau tahun 2022. Dalam membelajarkan menulis huruf tegak bersambung yang memiliki tipe yang sama dengan huruf G adalah yang setipe dengan huruf G. Jelas jawaban yang tepat adalah huruf J dan Y. Kita lihat gambarannya seperti ini. G, temannya G kecil, seperti ini. Jelas adalah setipe atau mirip dengan huruf J, seperti ini. Dan Y, seperti ini. Dapat dipelajari terkait penulisan huruf tegak bersambung. Biasanya yang ditanyakan adalah huruf yang setipe. Salah satu tahapan dalam hidup laron yang dapat merugikan pengrajin kayu karena memakan kayu sehingga menyebabkan kayu keropos. Tahapan dalam daur hidup laron yang merusak kayu dan cara yang tepat untuk membasminya adalah A. Nimfa dengan cara mengolesi kayu menggunakan herbisida kimia berdosis tinggi. B. Nimfa dengan cara menempatkan kayu di ruang yang cukup sinar matahari. C. Imago dengan cara mengolesi kayu menggunakan herbisida kimia berdosis tinggi. D. Imago dengan cara menempatkan kayu di ruang yang cukup sinar matahari. Soal terkait daur hidup laron dan langkah yang tepat untuk mengantisipasinya. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu pada tahap nimfa.
Kemudian cara mengatasinya adalah menempatkan kayu di ruang yang cukup sinar matahari. Berikut adalah gambaran daur hidup dari laron. Sedangkan cara mengatasinya adalah menempatkan kayu pada ruang yang memiliki cukup sinar matahari. Lanjut soal berikutnya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, adalah bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A ke-1, B ke-5, C ke-2, D ke-4, atau E ke-3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jelas adalah bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. D. Beberapa poin dari 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu alinea pertama. Kemudian alinea kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan, yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea ketiga menjelaskan tentang penegasan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara Indonesia. Dalam alinea 4 juga disebutkan tujuan negara dan dasar negara. Sangat penting untuk dipelajari makna dan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sangat mungkin akan muncul kembali di tahap 3 tahun 2022. Lanjut soal berikutnya. Alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipetik adalah A. Kolintang dan tifa, B. Angklung dan kecapi, C. Gamelan dan kecapi, D. Sasando dan tifa, E. Sasando dan kecapi. Terkait keragaman budaya, kali ini adalah alat musik tradisional di Indonesia. Yang ditanyakan adalah yang dimainkan dengan cara dipetik. Jelas jawabannya adalah E. Sasando dan kecapi. Kita pelajari masing-masing alat musik tradisional di Indonesia. Seperti ini gambarnya. Kolintang adalah seperti ini, dipukul, kemudian tifa, kemudian angklung, kemudian kecapi. Ini yang dipetik, gamelan, dan sasando. Ini yang dipetik. Soal yang muncul di tahap sebelumnya dapat dipelajari lebih lanjut. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp7.500 per meter persegi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput adalah, jadi diketahui lingkaran diameternya adalah 56 meter. Maka dengan mudah kita cari jari-jarinya adalah 28 meter, setengah dari diameter. Harga rumput per meter perseginya adalah 7.500. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Luas lingkaran PR kuadrat dengan R-nya adalah 28, sudah kita ketahui di sini. 22/7 dikalikan 28 kuadrat, hasilnya adalah 2.464 meter persegi. Itu adalah luas lingkaran yang kita cari. Kemudian yang ditanyakan di soal adalah biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan biaya per meternya adalah 7.500. Tinggal dikalikan saja luas lingkaran 2.464 dikalikan harga per meternya 7.500 di sini.